Izinkan Titiang menyampaikan video animasi pembangunan infrastruktur Bali Ngider Buana. Yang pertama adalah restorasi Parahyangan Pura Agung Besaki. Karena Pura Besaki ini kita semua tahu, merasakan adalah pusat spiritual kita semua. Yang paling kuat di Bali, bahkan dunia. Pelinggihnya sudah banyak yang rusak, reot, jamuran, bahkan standar kualitasnya tidak sama. Karena itu sudah sangat mendesak dilakukan restorasi Parahyangan Pura Agung Besaki berkaitan dengan semua pelinggih yang utama yang menjadi kekuatan dari Parahyangan Pura Agung Besaki. Pura Agung Besaki ini pusat kita mohon kerahayuan sejebak Bali, tidak hanya Bali bahkan luar Bali juga. Kita mohon kerahayuan bahkan mohon rejeki. Masa kita mohon kerahayuan, mohon rezeki, pelinggihnya dibiarin rusak terus. Nanti Betawi bisa marah. Terus nunas dogen, pelinggih ini depina. Kalau Parahyangan sudah bagus, mungkin kita nunas 1 diberi 5. Pembangunan kawasan pusat kebudayaan Bali di Klungkung. Di atas lahan 326 hektar. Dulu ini lahan sawah subur, Gunung Agung meletus tahun 63, maka bablas kena lahar. Jadilah galian C. Pasirnya digali terus, habis menjadi lahan yang tidak produktif. Titiang bangun di sini kawasan pusat kebudayaan Bali. Lahannya sudah dibebaskan dan dimatangkan dengan anggaran 1,5 triliun lebih kurang sedikit. Pinjaman pemulihan ekonomi nasional tanpa bunga. Lahan ini menjadi milik Provinsi Bali. Kalau ini mau diserahkan ke swasta banyak yang mau. Tapi kalau ini tanah seluas ini begitu indah, negara gunung strategis. Kalau yang punya orang swasta, di mana muka kita sebagai orang Bali? Jangan medik-medikkan tanah Bali ini. Harus kita yang mampu mengelola. Dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Ada zona inti berisi pentas seni tradisi dan seni modern. Ada pasar pariwisata, convention, exhibition, hotel, restoran, pusat UMKM, kemudian museum tematik, kemudian juga marina. Ini akan menjadi destinasi pariwisata berkelas dunia. Hanya ada 1 di Indonesia, yaitu di Kabupaten Klungkung. Ngepek ke Gianyar, Karangasem, Bangli. Ini akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Bali Tengah dan Bali Timur. Tepuk tangan untuk pusat kebudayaan Bali. Begitu terpilih Asongkara 2026 langsung tancap gas. Ini pembangunan Surya Pada Tower di Buleleng. Towernya sudah selesai. Sudah semua selesai, pemancarnya, ada planetarium, ada restoran putar 360 derajat, ada jembatan kaca, ada ruang pertemuan, ada museum lengkap. Menghabiskan anggaran 340 miliar. Akan dilanjutkan pembangunan tahap kedua kawasan dan jalan masuknya dengan gondolanya. Mulai beroperasi tahun 2026. Keren kan ini? Tepuk tangan untuk Surya Pada Tower. Nggak kalah nggak sama Menara Eiffel, sama Tokyo Tower. Top, tepuk tangan untuk Surya Pada Tower. Pembangunan gedung parkir Pura Batur, Bangli. Nah, nanti akan dibangun gedung parkir. Jadi mobil nanti akan parkir di sini, nggak boleh lagi lewat jalan depan Pura Batur. Di situ ada orang lewat, parkir, mampet semua. Jadi macet dia. Ini dibiarkan terus, sekarang kita pikirkan. Astungkara Koster akan menyelesaikan ini.
Pangsud cerita masat Batur Besaki. Kitu gen lingi bidang. Di jalan baru dari Pura Batur ke Pura Besaki. Shortcut. Jadi begini jalannya nanti. Kayak shortcut yang dari Singaraja ke Denpasar. Indah ini. Jalannya aja indah. Suka apa enggak? Sukalah. Sukalah. Keren enggak? Nih jembatannya tuh. Wah. Gak gampang. Tepuk tangan untuk jembatannya nih. Ada beberapa ruas jalan, tidak seluruhnya. Yang kondisinya buruk-buruk aja medannya. Keren lah. Gini kan? Oh. Kalau sudah selesai semua ini, mungkin orang maunya tiap hari ke Besaki. Belum soalnya. Ini jalan baru Sangyang Ambu menghubungkan Klungkung Karangasem. Karena jalannya medannya lingkungannya tajam, udah itu miring lagi, ada perbukitan lagi, longsor. Jalan barunya melewati terowongan 200 meter. Keren kan? Pertama kali di Bali. Jadi nanti enggak lagi yang berat itu. Kalau itu longsor karena miring, langsung tertutup jalan, sehingga ada jalan alternatif lewat. Yang begini dipikirkan oleh coaster coba. Oke? Clear? Jalan Brina menghubungkan Karangasem Buleleng, tuh lihat. Begini dia. Kalau dipotong ini kan enak, ini kalau Adilu Gati muter nih. Bahaya lagi, tajam. Yang warna pink jalan barunya, rasa baru. Supaya ke Karangasem enak, ke Buleleng juga enak. Ada 6 jembatan terbagi-bagi. Kalau 6 jembatan ini di total panjangnya kira-kira 1,5 kilo panjang. Ini jembatan yang akan paling indah, paling mahal di Bali. Tuh jembatannya. Kayak begini dia. Mungkin jalan-jalan jogging, trekking enak ke situ. Keren kan? Keren kan? Tepuk tangan juga. Ini loh konsep infrastrukturnya Bali. Musiknya kerasin dikit. Musik kerasin dikit. Ini lagi jembatannya tuh panjang tuh. Keren kan jembatannya nih. Tepuk tangan untuk Brina. Biar gampang ke Buleleng. Ini jalan lanjutan shortcut Singaraja Mengui Tani. Titik 9 dan 10. Sekarang udah selesai sampai titik 8. Sekarang sedang tender, 2025 mulai dibangun, selesai 2026. Akan begini dia. Sekarang ini orang dari Denpasar ke Buleleng sampai titik 8 udah sangat senang dia. Nggak lagi lekak-lekok berbahaya, nyaman-aman dia. Sampai Buleleng nggak pakai mual. Nyaman dia. Dan menikmati pemandangan yang indah. Ini mulai dibangun tahun 2019. Pemprov membebaskan lahan dengan anggaran 200 miliar. Akan ditambah lagi 80 miliar sampai selesai. Kalau lahan sudah bebas, Menteri PU yang mau bangun jalannya. Supaya kalau ke Buleleng dari Denpasar nggak macet lagi. Pembangunan kawasan terpadu Pelabuhan Ahmad Karangasem.
Amet itu pelabuhan yang memang sudah disetujui oleh zaman Belanda dahulu. Memang itu kawasan yang bagus, yang tepat. Dulu hanya untuk perikanan, sekarang akan ditingkatkan menjadi pelabuhan antar pulau, penyeberangan antar pulau, pengangkutan barang, kemudian penumpang dan wisatawan. Menjadi objek wisata baru berkelas dunia di Karangasem. Hal yang sama juga dilakukan untuk Pelabuhan Sangsit Buleleng. Sekarang hanya menjadi pelabuhan perikanan dari Madura, dari mana itu? Makassar. Nah, nanti begini dia. Seperti yang di Amet, indah begini dia. Dulu jorok, ya, sekarang bagus dia. Keren. Kayak Pelabuhan Sanur, keren. Nyen ngai membangun punya ide coaster. Kemudian mengatasi kemacetan di Denpasar. Terus tiap hari macet. Dibuatkan jalan baru. Gatot Subroto Barat Canggu menuju Denpasar Badung. Denpasar paling banyak jalan yang akan dibangun karena macet terus Denpasar dan Badung. Denpasar itu adalah wajahnya Bali, ibu kotanya Provinsi Bali. Jadi kalau macet terus di Denpasar, kasihan warga, kasihan juga wisatawannya. Nanti dia bosan ke Bali. Kalau wisatawan bosan ke Bali, sinyal ya ke Bali, ekonomi kita akan sulit tumbuh. Gatot Subroto Canggu ini macetnya luar biasa sekarang. Udah sangat mendesak untuk dibangun. Jalan baru underpass Ahmad Yani Denpasar. Nanti Sangyang Ambu selesai, warga Karangasem yang tinggal di Denpasar pulang ke Karangasem atau ke Besakih sudah nyaman, nggak lagi macet. Itu yang tahu banyak warga Karangasem tinggal di Denpasar. Kalau perlu, kalau udah selesai dia ke depan kerja di Denpasar, nggak perlu tinggal di Denpasar, tinggal Karangasem. Karena waktu tempuhnya singkat, nggak perlu kos lagi. Sekarang kos Denpasar 1 juta, 1,5 juta per bulan. Gaji 3 juta, atengah ngon biaya kos. Konen beli tas, konen beli minyak. Ben mayahnya mengenap lah payu. Bisa keuangan malah. Pembangunan jalan baru underpass Tohpati Denpasar. Underpass Jimbaran Badung, supaya ke Badungnya nggak macet. Apalagi Badung itu merupakan destinasi wisata utama kita di Bali. Harus bikin nyaman warga lokal maupun juga wisatawannya. Wajah Bali era baru. Pembangunan gedung parkir Sanur yang Cijang sampaikan tadi. Jadi akan dibangun gedung parkir di sini, mobil parkir di sini semua. Tidak lagi parkir di depan halaman Pelabuhan Sanur supaya tidak mampet jalan bypass Ngurah Rai-nya. Sekarang mampet, wih luar biasa macetnya. Kemarin ninggalin kan buat stres. Ini akan menjadi pusat keramaian di kota Denpasar.
Dibangun jalan baru pinggir pantai, tapi bukan untuk mobil umum, untuk shuttle kendaraan. Ini bisa untuk jogging, bisa untuk trek, santai-santai main-main ke sini. Tempatnya jadi indah. Pembangunan jalan baru Simpang Akasia ke Simpang Padang Galak Denpasar. Di sini juga titik macetnya luar biasa. Pembangunan pusat olahraga di Provinsi Bali di Kabupaten Bangli. Dibangun stadion bola berkelas dunia di Bangli. Fasilitas olahraga lengkap yang lainnya. Supaya Bangli juga menyala, nggak gelap terus. Supaya dapat juga pusat pertumbuhan ekonomi di Bangli. Lungkung dapat, Karangasem dapat, Gianyar dapat, Bangli dapat, Buleleng dapat, Jembrana dapat, Tabanan dapat, jadi semua dapat. Jadi nggak bisa dilepas, dibiarkan begitu aja. Kalau itu dibiarkan selamanya timpang kita di Bali. Sekarang 65% lebih ekonomi Bali di wilayah Bali Selatan. Ini harus diratakan ke seluruh wilayah Bali supaya seimbang pembangunan Bali. Pembangunan jalan tol Gilimanuk Mengui. Pembebasan lahan oleh pemerintah pusat APBN. Pembangunan konstruksi oleh swasta. Pembebasan lahan mulai tahun ini dan tender diharapkan selesai di awal tahun 2025. Pertengahan 2025 pembangunan mulai dijalankan. Astungkara semua berjalan lancar supaya tidak lagi macet seperti sekarang dari Gilimanuk ke Denpasar. Sekaligus juga di wilayah Bali Barat di Pekutatan Jembrana akan dibangun taman wisata seperti Disneyland-nya Amerika, seperti Universal Studio di Singapura. Objek wisata berkelas dunia. Supaya Jembrana juga tumbuh ekonominya. Pembangunan subway bawah tanah MRT Denpasar Badung Gianyar. Karena ke samping udah susah, ke atas nggak bisa, ya ke bawah. 20 meter di bawah akan menjadi pusat kehidupan kita. Nanti fasilitas akan banyak dibangun di bawah. Yang di atas supaya bisa kita hijaukan kembali. Jadi indah nanti Denpasar. Tepuk tangan untuk Bali. Nah, itu dia.
Pembangunan ini semua sudah dirancang detil. Astungkara titik yang terpilih di periode kedua bersama Bapak Nyoman Giri Praste 2026 akan mulai dibangun secara bertahap. Butuh anggaran ini dihitung kira-kira 5 triliun. Bisa sharing APBN, APBD Bali dan pajak hotel restoran Badung. Infrastruktur ini kalau sudah selesai semua sesuai konsep ini, nomor 1 kualitas infrastruktur kita di Bali berkualitas dan naik kelas. Itu nomor 1. Nomor 2 akan menumbuhkan objek wisata baru berkelas dunia. Nomor 3 akan menumbuhkan pusat-pusat pertemuan ekonomi baru di Bali secara merata. Menyeimbangkan ekonomi Bali antar wilayah, Bali Selatan, Bali Utara, Timur, Barat, dan Tengah. Yang berikut akan meningkatkan kapasitas perekonomian Bali, membuka lapangan kerja baru, mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan ke depan di seluruh Bali. Karena itu kita harus serius menjalankan ini supaya daya saing pariwisata Bali naik kelas, ekonomi Bali juga naik kelas, martabat kita sebagai orang Bali juga naik. Kita yang sudah berunding dengan Bapak Nyoman Giri Praste, karena kalau infrastruktur ini jadi, maka wisatawan yang berkunjung ke Bali itu akan meningkat dan dia akan mendapatkan kenyamanan, keamanan, serta keindahan. Maka pajak hotel restoran di Badung akan meningkat. Kalau pajak hotel restoran Badung meningkat, karena objek wisatanya menyebar ke seluruh Bali, tidurnya banyak di Badung, sepantasnya pajak hotel restoran di Badung juga dibagikan untuk membangun infrastruktur ini. Dengan Bapak Nyoman Giri Praste, Astungkara terpilih, Titiang jadi gubernur, bersama Bapak Nyoman Giri Praste sebagai wakil gubernur, 1 triliun per tahun. Dalam waktu 5 tahun, nggak sampai bahkan 4 tahun selesai ini. Selesai. Kalau ini selesai, wajah Bali ini betul-betul Bali era baru. Indah Bali ini, kuat Bali ini, kokoh Bali ini, maju Bali ini, berkualitas Bali ini, tangguh Bali ini. Ini yang harus kita pikirkan dari sekarang. Karena itu, ke depan mari kita songsong masa depan Bali ini lebih baik lagi. Yening dados titiang nunas Ratu Dene Sarang Sami, titiang Koster Giri, niti pangdewe, niti pangraga, tulungin gatiman. Pang terpilih menjadi Gubernur Bali, Wakil Gubernur Bali, tanggal 27 November 2024 nanti. Mangde Presiden niki memargi angkar. Tuntas untuk Bali. Kesarengin Gadedana Nangaswadi menjadi Bupati Wakil Bupati Karangasem. Pangaluh titiang. Pang enak titiang ngurusin besakih. Soalnya Karangasem ini tempat kekuatannya plinggih-plinggih yang luar biasa. Besakih di Karangasem. Sileyukti di Karangasem, Lempuyang di Karangasem, Andekase di Karangasem. Semua kekuatan spiritual di Bali ini adanya di Karangasem. Sing dadi main-main di Karangasem. Bupati Karangasem juga harus bupati yang paham spiritual dan sejarah Bali. Gak gampang. Paham tentang keberadaan peradaban Bali yang dirintis oleh penglingsir kita sejak zaman dahulu untuk menjaga Bali.
apa yang harus kita lakukan sekarang sebagai generasi penerusnya? Memuliakan penglingsir kita, leluhur kita yang telah membangun Bali ini, menata Bali dengan sangat baik sehingga kita bisa eksis seperti sekarang. Kitalah yang sekarang bertanggung jawab untuk menjalankan, membangun, menjaganya dan mewariskan kembali kepada generasi penerus. Itu yang Titiang mohonkan, doa restunya, Astungkara, Titiang terpilih di Bali menang, di Karangasem juga menang. Kalau bisa menangnya, ya menang bagus lah. Gitu. Di atas 60% gitu. Ya. Siap apa enggak? Siap. Koster Giri nomor 2. Danaswadi nomor 2. Mari kita yel dulu. Ayo berdiri. Semangat. Supaya terwujud semua yang tadi bagus-bagus itu. Ayo ngacung. Teguang. Semangat. Sesuai spirit bangunan infrastruktur tadi itu. Sebesar itulah kita harus punya spirit yang sekuat-kuatnya. Ayo. Titiang akan mengucapkan yelnya. Kalau Titiang bilang Koster Giri, jawabnya Bangkit Jaya menang. Kalau Titiang bilang Danaswadi, jawabnya menang. Ping 2, nomor 2 soalnya. Kalau Titiang bilang menyalawi. Setelah itu coblos nomor 2. Setelah itu baru tepuk tangan yang meriah. Oke? Sip. Ayo. Semangat. Ayo tuang. Karena butuh anggaran besar harus tegah nih. Ya. Tirukan dengan suara keras, kompak, tegas. Siap? Koster Giri. Bangkit Jaya menang. Koster Giri. Bangkit Jaya menang. Danaswadi. Menang. Danaswadi. Menang. Menyalawi. Coblos nomor 2. Tepuk tangan yang meriah. Sip. Sok sama. Jeneng wentan sanewang Titiang Donas Pangampura. Putang Titiang untuk Parma Santi. Om Santi Om Rahayu.